Setelah kurang lebih 3 bulan penantian ya guys, muncul juga figur dari Fonjoy untuk salah satu karakter yang paling ikonik dari DC Comics ini. Dan sudah punya beberapa film yang berbeda dan juga beberapa pemeran yang berbeda. Penasaran seperti apa figur Fonjoy yang akan kita review kali ini? Langsung aja simak video reviewnya sampai habis. Halo yang di sana, dan di sini kembali lagi kita akan mereview figur Fonjoy guys ya. Ini adalah Fonjoy The Batman 1/9 scale. Dan ini benar-benar ditunggu-tunggu banyak orang juga sebenarnya yang gue tahu. Dan tapi ini masih versi yang reguler guys. Karena versi yang deluxe itu kita biasanya dapat box kecil yang isinya head sculpt doang gitu ya. Itu masih dalam perjalanan. Jadi kita review dulu yang ini. Nanti kalau ada head sculptnya mungkin akan gue bikinin video lainnya lagi guys ya. Oke, langsung aja kita unboxing sama-sama guys. Oke, seperti biasa kita mau buka dulu plastiknya ya guys. Oke, gue buka di sini. Ya, oke. Nah, ini dia boxnya sudah terbuka. Kalau kita ngomongin boxnya seperti biasa ya, ada logo DC di sini, lalu juga ada keterangan 1/9, lalu ada barcode-nya Fonjoy, ada gambar Robert Pattinson sebagai Batman di sana, dan ada judul filmnya ya, The Batman, dan beberapa desain dan beberapa detail-detail di bawahnya guys. Untuk sisi yang pertama ada tulisan Batman gitu doang sampai ke bawahnya seperti ini guys. Sisi satunya lagi ada logo Batman 85 tahun dan sampai ke atas ada tulisan Batman gitu doang, sama seperti yang di sebelah juga guys. Dan untuk tampak belakangnya ada beberapa logo-logo di sini, DC, The Batman, dan Fonjoy. Lalu ada gambar The Batman-nya ya, ada gambarnya juga satu lagi, dan juga ada beberapa aksesoris yang akan kita dapatkan, dan detail-detail di bawahnya seperti ini, standar seperti box-box Fonjoy pada umumnya guys. Jadi buat yang udah nggak sabar, langsung aja kita buka boxnya. Ini ada The Batman di atasnya ya guys. Lalu juga ada aksesoris-aksesoris lainnya. Oke. Nah, kita mau langsung first impression aja untuk figurnya ya guys. The Batman. Wow. Gimana menurut kalian? Gua sih selama ini, gua kalau ngelihat di foto atau di review-review luar gitu ya, gua ngerasanya kok mukanya nggak mirip Pattinson ya, nggak mirip Robert Pattinson. Tapi kalau ngeliat secara langsung sih cukup oke sih, cukup dapet detailnya ya guys. Walaupun mungkin menurut gua ini mukanya agak kurang panjang sedikit. Tapi overall, gimana menurut kalian? Lalu juga untuk di suitnya ya, ini bener-bener bagus sih. Nah, tapi kalau ngelihat detail-detailnya sih gue suka sih sama figur yang ini ya. Terus juga untuk detail-detail kecil-kecilnya ini tetap masih dapat ya guys. Nah, oke, ini juga sayapnya cukup tipis ya. Kalau gue ngerasanya sayapnya cukup tipis, tapi semoga ini memang ditujukan supaya dia gampang untuk dibentuk-bentuk ya. Seperti itu. Oke, itu untuk detail atau first impression pertamanya. Nanti kita akan lanjutin lagi guys, tapi kita akan ngomongin untuk yang itu tuh. Oke guys, nah ini semua aksesoris yang kita dapetin dari pembelinya Fonjoy. Nggak semua sih, masih ada satu yang gue simpen sih sebenarnya ya. Tapi gue pribadi seneng banget sama figur-figur yang aksesorisnya banyak kayak begini. Oke, kita akan bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama adalah stand base-nya. Yang stand base-nya itu masih standarnya Fonjoy ya guys, pakai tiang yang transparan ini, yang susah banget ditekuk. Lalu juga untuk base-nya seperti ini sih. Jujur sih gue cukup suka ya guys untuk base-nya ini. Ada logo The Batman-nya di sini. Cuman yang kadang-kadang yang bikin ngerusak mata atau ngerusak suasana itu adalah font yang di sininya nih ya. Font tulisan Batman ini yang kadang-kadang suka ngerusak mata nih. Tapi kalau ininya sih cukup oke menurut gua. Oke, lalu berikutnya ini adalah tangan yang pertama, alternatif tangan yang pertama ya guys. Dia ini kayaknya relax hands lah ya. Dia kayak biasa aja gitu tangannya dengan detail yang cukup bagus kalau gue bilang ya guys untuk tangannya ini. Dan kalau kalian perhatiin nih, kita bener-bener cuman dapat tangan sepasangnya itu tuh yang ini doang. Model yang ini yang lagi kita review ini guys ya. Nah, yang sepasang, yang lainnya itu cuma satu-satu. Nih satu. Nah, ini adalah tangan mungkin untuk nembakin megang senapan ya, megang senapan. Lalu ini juga gue bilang adalah tangan untuk bisa juga untuk megang senapan atau mungkin untuk megang yang senapan panjangnya itu guys ya. Nah, jadi yang kita dapat sepasang itu cuma satu, yang ini ya, sama yang terpasang di figurnya. Lalu yang ini nih masing-masing kita cuma dapat satu-satu dan ini sebelah kanan semua ya. Oke, kita lihat detailnya. Kalau untuk detailnya sendiri, ini dia sampai ke bantalan
bantalan di atas jari-jarinya ini dibikinin sama Vonjoy. Terus juga yang di sini nih buku tangannya lah ya kalau nggak salah ya. Ini juga di sculpt satu-satu sama Vonjoy, jadi nggak ngasal aja. Dan di bagian bawahnya yang di telapak tangannya ini kelihatannya bener-bener kayak sarung tangan lah ya, bener-bener kayak kulit gitu yang kita pegang. Seperti itu guys ya, untuk detail di tangannya cukup oke. Nah, gue mau nunjukin ini juga guys, kalau kalian perhatiin, ini untuk di semua tangan kiri itu dia ada kayak something gitu ya di bagian punggung tangannya. Sementara kalau di sebelah kanan itu nggak ada guys. Kalian perhatiin nih ya, semua sebelah kanan itu semuanya bener-bener kosong. Nah, yang terpasang juga sama nih ya, tangan kanannya kosong. Jadi yang ada sesuatunya itu cuma di tangan kiri. Mungkin ini kayak tombol atau mungkin kayak kancing atau apa juga, gue nggak terlalu ngerti. Dan gue juga nggak ingat di filmnya sendiri kayak gimana ya untuk sarung tangannya ini. Apakah memang beda kiri sama kanan? Yang berikutnya adalah flare gun kayak gini ya guys ya. Ini kayaknya flare gun ya, senjata untuk nembakin flare. Untuk detailnya cukup bagus ya, ada perpaduan warna silver dan warna hitamnya. Cuman di bagian depannya sini catnya agak hilang-hilang sedikit, tapi di bagian satunya lagi juga untuk pipa-pipanya gitu-gitu tuh dapat ya guys. Lalu bahkan sampai di handle-nya itu ada detailnya guys. Kalian perhatiin ya, di handle-nya tuh ada detailnya. Keren sih. Ini adalah flare yang gue nggak akan bahas banyak karena cuman hitam putih gitu doang dengan warna emas sedikit di atasnya. Udah gitu doang guys. Oke, nah lalu ini adalah senapan yang ada di lengannya si Batman ya. Jadi ini adalah modelnya yang masih pendek dan ini adalah modelnya yang panjang gitu ya. Jadi dia bisa dua versi seperti itu. Dia bisa dua versi seperti itu ya guys. Nanti kita akan cobain ke figurnya. Oke, dan ini adalah Batarang ya, atau Batarang ya. Jadi ini ada di dadanya si Batman. Jadi yang di sini nih ya guys. Nah, ini bisa ditarik keluar, dan pada saat ini ditarik keluar atau kalian lagi pose-posein pakai Batarang ini, kalian harus ganti dadanya ya, chest plate-nya dengan yang ini guys ya, yang nggak ada Batarangnya. Walaupun kalau dicocokin tuh nggak cocok sih, tapi ya udahlah. Oke, nah yang ini adalah mulut penggantinya ya guys untuk figurnya, untuk yang bagian model topeng ya guys. Nanti kita akan cobain. Tapi untuk sculptingnya sih gigi-giginya ya kan, bibir dan juga ada beberapa detail-detail kumis ini dapat sih guys. Dan gua tahu ini yang kalian tunggu-tunggu kan. Ini adalah head sculptnya. Kita buka dulu ya guys dari plastiknya. Sengaja gue simpen terakhir ini supaya memang save the best for last. Oke, ini dia untuk head sculptnya dengan rambut yang seperti itu ya. Rambutnya ini nggak terlalu detail sih kalau menurut gue ya guys. Jadi helai-helai rambutnya sih dapat, cuman memang menurut gue agak kurang, masih terlalu halus ya guys untuk rambut-rambutnya ini. Jadi masih kurang kasar gitu, kurang kelihatan rambut ya. Sejujurnya. Tapi untuk harga segini ya cukup oke lah, cuma 300-an ribu guys ya. Lalu juga untuk mukanya sendiri, ini adalah mukanya Pattinson. Gimana menurut kalian? Apakah mirip? Apakah tidak? Ya, kalau gue bilang sih cukup mirip. Balik lagi yang tadi gue bilang, agak kurang tirus doang ya, agak kurang tirus sedikit banget gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat ya secara langsung kayak gini ya, ini sih ya Pattinson banget sih ya, bener-bener kita kayak ngelihat Robert Pattinson lah. Gue sebenarnya kemarin sudah sempet hampir takut banget, gue kecewa sama yang ini, yang The Batman ini untuk head sculptnya terutama, karena kan head sculptnya si BVS kemarin, si Ben Affleck itu kan bagus banget guys ya kan. Itu like paling bagus gitu selama yang gue tahu untuk figur-figur Batman gitu. Nah, tapi ternyata ini nggak terlalu mengecewakan juga sih yang Pattinson ini ya. Seperti itu guys ya. Gimana menurut kalian? Boleh taruh di kolom komentar di bawah. Oke guys, kita mau ngomongin untuk figurnya secara detail. Tapi sebelum gue lanjut lebih jauh, gue mau say sorry dulu ke kalian. Karena kalau misalnya gue nge-review figur yang modelannya warnanya hitam semua kayak begini, ini kamera handphone gue tuh agak kurang dapat menyesuaikan gitu untuk pencahayaannya guys. Jadi pasti akan terang gelap gitu ya, jadi mohon maaf. Kita lanjut pertama untuk head sculptnya ya. Kalau ngelihat matanya sih cukup bagus ya, cukup bersinar, jadi bener-bener dapet seperti mata seperti biasanya. Lalu juga untuk jahitan-jahitan di helmnya The Batman ini, topengnya The Batman ini maksud gua ya, ini juga dapet banget ya, ada ya, kelihatan dan kelihatan real juga. Bahkan sampai goresan-goresannya pun ada guys. Nah, untuk di hidungnya juga sama ya, jahitan-jahitan di hidungnya tuh dapat juga tetap ya. Nah, lalu sekarang kita masuk ke mulutnya. Di mulutnya seperti ini ya guys. Nah, seperti yang gue bilang, ini gue ngerasanya masih agak kurang panjang ya mukanya ya, itu aja sih. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat di foto atau di video itu kelihatannya agak kurang mirip, tapi kalau misalnya kalian ngelihat secara langsung itu mirip guys ya, mirip. Lalu juga ke bawah, nah ini ya, chest plate-nya seperti ini ya guys ya. Dan kalian kalau perhatiin, ini Batarang yang di dalam di chest plate-nya
ini tuh agak dapat kayak kesan-kesan karatannya gitu guys di sini nih ya. Cakep sih. Nah ya, ini karatan-karatannya. Jadi ini chest plate-nya ini kan sebenarnya kan kulit ya kalau misalkan di filmnya, tapi batarangnya ini kelihatan banget jadi kayak besi gitu. Cakep sih detailnya ini. Jadi kayak semi battle damage gitu guys ya. Karena memang besi kalau misalnya dicat hitam kan lama-lama kan dia akan berkarat atau dia akan ngelupas catnya seperti itu. Warna kuning di sini detailnya tidak terlupakan ya guys. Lalu juga masuk ke bawahnya seperti ini. Nah, untuk di tali pinggangnya ini kantong-kantong yang ada di tali pinggangnya ini benar-benar berkesan real banget guys. Kalau kalian perhatiin ya, nih, terutama yang ini nih. Ini nih sebenarnya keras ya. Ini gua pencet nih keras. Tapi kalau secara looks kalian lihat ya, ini benar-benar kayak kulit gitu ya. Kayak kantong kulit gitu. Benar-benar keren sih. Keren sih ini. Lalu untuk di tangannya ya, karet yang di shoulder pad-nya ini nih tetap ada ya, ini. Lalu sampai ke bawah sini, wah gile. Ini detail-detailnya ada guys ya di tangannya ya. Detail-detailnya dapat banget semuanya tuh ya. Nah, terus sampai ke sini nih, ini kan anak panahnya si Batman ya. Ini dapat ininya karet ya guys. Lalu di bagian dalamnya seperti itu. Nah, ini ya ada pistolnya kan? Ya ada pistolnya. Tapi yang sebelah kanan ini enggak ada pistolnya, tapi memang disediain slot buat kita masukin pistol. Jadi sebenarnya pistolnya ada di kanan kiri, tapi yang bisa dipose-posein untuk dipanjangin dan lain-lain itu untuk sebelah kanan aja guys. Ya, oke. Nah, ini ada kantong di sini. Ini adalah kantong untuk pistolnya dia guys ya, pistol flare kayaknya. Untuk shootnya sendiri, ini kesan kulitnya tuh berasa dapet banget ya guys, bener-bener dapet. Nah bahkan ini guys, untuk di talinya sini, ini berasa kayak kita ngeliat tali nggak sih? Ya dari teksturnya tuh, ya kalian lihat ya, dari teksturnya itu tekstur tali banget nih. Padahal ini nih bukan tali, ini mah plastik guys ya, dari sama kayak bahan shootnya. Tapi teksturnya kalian lihat deh, detail banget sih, gile ini sih detail banget guys ya. Bener-bener yang harusnya kantong kulit kelihatan kantong kulit, yang harusnya tali kelihatan tali ya, walaupun semuanya dibikin dari plastik. Cakep sih, cakep. Terus ada jahitan-jahitan di samping celananya sini nih, dapat dibikin juga ya. Nah ini juga sama nih ya, tali-tali di sepatunya, bahkan sampai ke sepatu bootnya ini juga dapat banget detail-detailnya, dapat guys tuh. Sampai ke tali-tali sepatunya ya, dapat banget semuanya ya. Sepatunya guys dibikin loh, ini sol sepatunya ya dibikin. Ini keren banget ya. Untuk di bagian belakang seperti ini guys ya, ada jahitan-jahitan di sininya, dapat ya. Terus juga ada tali pinggangnya. Nah, tali pinggangnya ini juga ada detailnya guys. Kalian perhatikan ya di situ. Bahkan di sini nih resletingnya ini dibikin loh. Gila, cakep sih ini asli ya, cakep. Oke, kita lanjut sampai ke bawahnya seperti ini ya guys ya. Nah, di sepatunya ini kalian perhatiin guys, perhatikan. Ini ada resletingnya guys ya. Ada kayak resleting yang bisa ditarik gitu ya, dan ini resleting dapat banget ya, sampai ke kulit-kulit lebih yang di sini untuk jahitan-jahitannya ya, di sepatu bootnya itu dibikin semua. Detail kecil-kecilnya dibikin guys, cakep loh, asli lah. Wah, kalau gue bilang sih terlepas dari beberapa kekurangannya ya, nanti gue akan tunjukin atau akan jabarin ke kalian, tapi overall figur ini sih layak banget untuk dikoleksi dan untuk dimilikin sih guys. Nah, sekarang kita mau coba tes untuk sayapnya. Dari mulai sini sampai ke bawah sini nih ada kawat guys. Oke, itu untuk detailnya untuk figur The Batman dari Fonjoy ini guys. Gimana menurut kalian? Langsung aja drop di kolom komentar di bawah. Berikutnya langsung untuk artikulasi kepala. Dongaknya cuma segitu doang ya, nggak bisa tinggi-tinggi. Nunduknya nggak bisa juga ya, karena dia di sini nih cuma ngandelin ball joint yang ada di bawah leher situ guys. Sementara di sini nih nggak ada artikulasinya, nggak ada ball jointnya, jadi ya agak susah ya untuk artikulasi kepala ya. Untuk ke kanan bisa, ke kiri bisa, walaupun agak berat ya. Nenglek kanan kiri, oke, sedikit banget. Nah, lalu untuk tangannya ini bisa di maksimalnya diangkat segini ya guys. Lalu juga untuk 360 derajat seperti ini sudah pasti. Butterfly joint ada ya guys. Untuk bicepnya ada artikulasi ya. Nah, dia bisa ada artikulasi seperti ini. Lalu juga untuk sikunya itu bisa maksimal segini guys ya. Jadi nggak terlalu dalam ya. Oke, untuk di torsonya dan di pinggangnya ini ada artikulasi ya guys, tuh ya, tuh. Nah ya, nggak bisa ditarik, tapi kalau misalnya kita mau serong kanan, serong kiri ya bisa, lalu noleh. Wah, mantep sih. CD Toys, belajarlah dari Fonjoy. Ini yang seharusnya kalian bikin untuk artikulasi torso ya, bukan cuma dikasih gap ya untuk artikulasi tapi nggak bisa digerak-gerakin. Nah, ini nih leluasa banget, gerak-geraknya enak banget guys ya. Untuk pinggangnya, nah, wah, cakep sih ini. Untuk artikulasi torso dan pinggangnya gue suka guys ya, gue suka. Lalu juga untuk di tangannya sini, ini pastinya ada artikulasi lah ya, karena ini kan pasti ball joint. Lalu juga untuk di kakinya bisa ditarik
sejauh ini, lalu juga ke sampingnya maksimal segitu, ke belakang maksimal segitu, dan ke depan maksimal segitu. Untuk artikulasi lututnya seperti apa kita coba. Wah, ini oke sih, cakep sih ini ya. Untuk artikulasi lutut cukup oke. Dan untuk di kakinya bisa ada artikulasi seperti ini. Ujung kakinya ada artikulasi juga ya guys ya, bisa kayak gitu ya. Jujur guys, ini langsung ketemu minusnya ya guys ya. Untuk artikulasi di bagian pergelangan kakinya. Oh, nah ini ada sangat mudah lepas. Ya, sangat gampang lepas. Nah, ini, kita masukin seperti itu, harusnya sudah kencang ya. Nah, kalau kita gerak-gerakin, bisa sih sebenarnya, tapi tuh, copotnya gampang banget ya. Jadi harus berhati-hati aja. Apakah di kaki kirinya juga sama? Oh, sama ya guys. Seharusnya diapain sih ini? Gue juga nggak ngerti sih ini. Harusnya diapain? Apakah ini ball joint-nya, pack-nya ini harus lebih panjang atau gimana? Gue nggak tahu, tapi ya itu yang gue alamin. Oke guys, itu untuk artikulasinya The Batman. Oke, next kita mau nyobain beberapa fitur-fiturnya dia ya. Yang pertama, gua mau cobain untuk ngerubah chest plate-nya ya guys ya. Ini dibukanya, oke, dibukanya kayak gini. Kita ganti ke chest plate yang satu lagi. Nah, chest plate kayak gini. Sorry, ini juga. Nah, ini yang ini nggak transparan nih. Gue bingung nih. Tuh ya guys, kalian perhatiin ya. Kalau yang ada batarangnya itu transparan dia modelnya. Tapi yang nggak ada batarangnya itu pekat gini, hitam pekat gini ya. Nah, seperti ini modelannya kalau dipasang yang tanpa batarang. Yang kedua, ini dia ya, pistol si flare-nya. Ini bisa dipasang masuk ke sini guys. Wow, cakep. Lalu di tangannya sini, ini kan ada pistol kan ya harusnya ya. Kita coba untuk pasang yang panjang dulu yang seperti ini ya guys. Nah, ini dia ada colokannya di situ ya, jadi kalian bisa taruh, masukin ke sini. Oke, nah seperti itu. Sementara ini ya, Fonjoy kan biasanya join tangannya nih kayak gimana, coba kita cek join tangannya Fonjoy. Wah, masih sama guys. Wah, masih sama, masih model yang dulu. Jadi ini harus hati-hati banget ya. Ini gue pasang dulu tangan yang ini ya guys. Oke, nah baru kita pasang model senjata yang panjangnya seperti ini. Oke, masuk ke tangannya. Oke, nah seperti itu kurang lebih ya, mungkin yang bisa digunakan ya guys. Nah, ini gue sukanya nih yang Fonjoy ya guys. Gue kan pernah punya yang SAF, dan SAF itu kan dia ada model kayak gini. Udahlah kecil, dikasihnya model plastik yang keras, jadi patah guys ya. Sementara kalau yang ini lentur guys ya, ini nggak khawatir patah yang ini. Oke, kalau yang biasa, yang standarnya yang ini aja, model yang kecil seperti ini. Nah ya, seperti ini ya guys. Jadi kanan kiri itu ada pistolnya tuh ya. Oke, seperti itu. Nah, lanjut, kita mau cobain apa lagi? Coba yuk kita ganti mulutnya. Ini ditarik aja. Oke. Nah guys, slot di dalamnya modelnya kayak gitu ya. Dia tanda plus kayak begitu. Tapi yang anehnya di mulutnya itu slotnya cuman panjang kayak gini doang guys. Sama nih, yang satu lagi juga sama nih ya. Ini yang model mulut terbuka, sama nih buntutnya. Ya, coba kita ganti ke mulut yang ini. Nah, seperti itu guys. Gimana menurut kalian? Kalau buat gue sih agak kurang ya guys. Jujur ya. Dia mungkin mau dapetin ekspresi marah gitu, tapi kurang dapet sih kalau menurut gue modelan mulutnya kayak gini ya guys. Nggak tahu menurut kalian gimana? Menurut gue sih kayak gitu. Nah, berikutnya kita akan rubah ya head sculpt-nya ini dengan head sculpt yang unmask. Oh, nah itu ya guys, kalian bisa perhatiin ya. Ya, itu di dalamnya sini nih. Dia pakai model yang transparan. Jadi pack-nya itu model transparan kayak gitu. Oke, ini dia guys untuk yang unmask Battinson ya. Gimana? Mirip kah? Balik lagi ya, gue bilang ya guys, kalau kalian lihat secara langsung mirip sih, agak mirip, cuman agak kurang panjang sih mukanya. Tapi kalau kalian lihat di layar, di video atau di foto sih pasti gue bilang agak kurang oke sih kalau gue bilang ya. Karena memang ya itu agak kurang panjang dia untuk mukanya. Tapi masih termasuk mirip sih kalau gue bilang ya. Jadi gue mau jelasin sedikit, yang kalau versi reguler ini head sculpt yang ini udah dapet guys. Tapi kalau misalnya versi deluxe, bedanya cuman kita dapat head sculpt yang sama, cuman bedanya nggak ada item-item matanya ini aja. Itu doang bedanya ya. Head sculpt-nya sama persis dan ekspresinya juga sama persis. Nggak ada bedanya. Oke, itu untuk detail-detail dan beberapa fitur-fitur dari The Batman Fonjoy 1/9 ini guys. Berapa berat figur Battinson Fonjoy ini? Oh, 131 gram guys. Jadi lumayan berat ya. Untuk tingginya ada di sekitar 19-an cm guys. Oke, untuk tingginya dibanding sama SHF Fonjoy 1/12, Black Series, Batman-nya sendiri, ZD Toys, dan juga McFarlane adalah seperti ini guys untuk perbandingannya. Dan ini dia udah ketemu sama temennya ya guys ya. Ini sama-sama Fonjoy 1/9. Oke guys, kita masuk ke conclusion. Apa
ke plus dan minus dari figur The Batman Fonjoy 1/9 ini. Oke, seperti biasa gue masuk dari minusnya dulu. Yang pertama adalah minusnya di font di base-nya guys ya. Jadi font tulisan Batman di base-nya itu agak kurang menurut gue. Tapi ini berlaku untuk semua Fonjoy sih sama ya. Gue nggak ngerti. Mungkin memang belum banyak yang komplain ke mereka. Jadi ya masih dibiarin aja. Yang kedua, mulut penggantinya menurut gue agak kurang ya. Menurut gue guys, dia nggak terlalu dapet ekspresi marahnya si Robert Pattinson. Lalu yang ketiga, untuk artikulasi kepalanya juga agak terbatas ya, untuk dongeng terutama. Dan peg pergelangan kakinya tuh gampang banget lepas guys ya. Itu salah satu kekurangan, dan ini juga yang ngebuat gue nggak tahu ya apakah gara-gara ini apa enggak, tapi menurut gue figur ini tuh agak sering gampang jatuh gitu. Jadi pada saat gue pose-posein di pose-pose tertentu, dia sudah berdiri tapi tiba-tiba jatuh gitu. Apakah ini karena peg di kakinya, pergelangan kakinya atau enggak? Gue nggak tahu. Nah, lalu berikutnya dia pakai peg yang transparan ya. Ini katanya, ini gue belum membuktikan sih guys, tapi katanya peg transparan itu lebih lemah ya, lebih ringkih dibandingin peg yang tidak transparan. Tapi ini gue masukin ke minus, tapi jujur gue belum nyobain sendiri. Oke, itu untuk minus-minusnya di figur ini. Nah, sekarang kita masuk ke plusnya. Plus yang pertama, dan ini yang paling gue suka, adalah detailnya luar biasa guys. Bener-bener luar biasa. Gue udah tunjukin ke kalian sampai ke detail-detail terkecilnya itu luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, paint jobnya juga oke ya. Ada yang warna hitam, ada yang warna hitamnya gelap, ada yang warna hitamnya agak lebih ke abu-abu sedikit. Nah, itu juga bagus. Lalu juga mukanya menurut gua lumayan mirip ya untuk Robert Pattinson-nya, dan juga Batarang ada efek karatannya yang di dadanya itu guys. Itu ada efek-efek karatannya, itu juga bagus. Lalu juga untuk aksesoris dari karet, jadi aman dari patah ya guys. Dia lentur dan juga dia gampang dibentuk-bentuk, enak ya. Lalu juga aksesorisnya banyak, dapat head sculpt juga yang lumayan oke, dan artikulasi di torso dan pinggangnya ini awesome menurut gua, keren. Artikulasi torso dan pinggangnya ini bikin pose-pose itu jadi lebih enak dan jadi lebih real menurut gua. Ya guys, oke, itu plus dan minus dari figur ini yang bisa gua review dan gua sampein ke kalian guys. Dan kalau kalian misalnya ada pertanyaan atau ada yang mau nambahin, boleh juga langsung drop di kolom komentar di bawah. Dan juga enjoy video-video gue yang lain. Kalau misalnya kalian suka dengan figur-figur Marvel seperti Iron Man, kalian bisa cek video-video gua untuk review Iron Man yang lain. By the way, ZD Toys lagi lumayan banyak ngeluarin Iron Man juga. Lalu juga kalau kalian suka dengan Ultraman, fansnya Ultraman, kalian juga bisa cek video review gua tentang Ultraman di channel ini juga guys, yang dari ZD Toys juga sama ya. Oke, cari gua juga di Instagram dan di TikTok dan di Facebook. Kalau kalian masih main Facebook ya, kalian bisa cari gua di sana dengan username yang sama, dan kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut di sana. Dan yang paling penting juga, kalau kalian tertarik dengan figur Pattinson dari Fonjoy ini, kalian juga bisa cek linknya, sudah gua taruh di deskripsi. Dan dengan beli dari link itu artinya juga kalian mensupport channel ini untuk bisa menjadi lebih berkembang lagi guys. Oh iya, share juga video ini ke teman-teman kalian yang lain yang suka dengan Batman atau suka koleksi figur-figurnya DC. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue share untuk review The Batman 2022 versi Fonjoy 1/9 scale ini guys. Semoga video ini menghibur. Thank you banget buat yang udah nonton. Ketemu lagi di video berikutnya. Keep collecting and ciao!